Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal UTBK SBMPTN di bagian yang ke-7. Bagi yang belum melihat bisa lihat bagian 1 sampai yang ke-6. Semoga di tahun ini bisa lulus. Amin. Oke, lanjut kita bahas untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, diketahui suatu fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat ditambah dengan x kurangi 2 dan gx sama dengan x ditambah dengan 2. Luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan g adalah berapa? Sebenarnya di sini ada dua cara yang bisa kita selesaikan. Cara yang pertama adalah menggunakan integral, cuma terlalu lama. Harus dicari integral dari fungsi ini dikurangi dengan fungsi ini, tapi harus diketahui batasnya dulu. Lah, cara yang paling cepat saya gunakan pakai cara bahwa luas yang dibatasi oleh dua kurva atau dua fungsi bisa kita tentukan dengan cara L sama dengan D dikali dengan akar D dibagi dengan 6A kuadrat. Di sini adalah diskriminan. Nah, diskriminan bisa kita tentukan bahwa diskriminan sama dengan atau D sama dengan B kuadrat dikurangi dengan 4 kali A kali C. Lah, untuk yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan nilai ABC-nya terlebih dahulu. Nah, nilai ABC ini didapat dari fungsi ini, bahwa fungsi pertama atau fx itu sama dengan fungsi gx. Kita tuliskan fungsi fx-nya yaitu x kuadrat tambah x kurangi 2 sama dengan x tambah 2. Usahakan ruas kanan itu dipindahkan ke ruas kiri semua, biar ruas kanan itu nilainya 0. Sehingga kalau pindah ruas hati-hati ya, yang tadinya positif jadi negatif, atau yang tadinya tambah jadi kurang, yang tadinya kurang jadi tambah. Sehingga ini semuanya pindah ke ruas kiri. Yang tadinya X ini jadi kurang X, yang tadinya plus 2 jadi kurangi 2. Sehingga X kuadrat tambah X, X di sini berubah jadi kurangi X, kurangi 2, yang tadinya tambah 2 pindah ke sini jadi kurangi 2, sama dengan 0. Yang ruas kanan usahakan biar jadi angka 0 di sini. Sehingga kita operasikan X kuadrat, X kurangi X kan habis. Min 2 kurangi 2 min 4 sama dengan 0. Ini kan menjadi suatu persamaan kuadrat. Setelah didapat persamaan kuadrat ini, baru kita tentukan nilai A, nilai B, nilai C-nya. A adalah koefisien dari variabel X kuadrat. A adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisien itu angka yang melekat pada variabel. Nah, di sini X kuadratnya angkanya melekatnya adalah tidak ada angkanya, itu sama saja dengan 1. Sehingga nilai A-nya adalah 1. Sedangkan B adalah koefisien dari variabel X. Variabel X-nya di sini nggak ada habis, maka nilai B-nya sama dengan 0. Sedangkan C di sini adalah konstanta, angka saja di dalam suatu persamaan kuadrat. Angkanya saja yang tidak punya variabel. Di sini adalah 4 ya, tapi di sini ada tanda kurang. Tanda kurang bisa diartikan sebagai tanda negatif, sehingga nilai C-nya adalah negatif 4. Nah, setelah didapat nilai A, nilai B, nilai C, baru kita tentukan nilai diskriminannya. D sama dengan B-nya adalah 0 dikuadratkan kurangi 4 kali A, A-nya adalah 1, kali C, C-nya adalah negatif 4. 0 kuadrat berapapun, kalau dikuadratkan 0 dipangkat berapapun, itu hasilnya adalah tetap 0. Sehingga D sama dengan 0. Kenapa jadi tambah? Karena di sini kita lihat negatif 4 kali 1. Karena negatif 4 masih tetap ya. Kurang itu bisa diartikan sebagai tanda negatif. Setelah itu negatif 4 kali negatif 4 jadi plus 16. Sehingga nilai D-nya sama dengan 16. Setelah didapat nilai D, masukkan ke dalam rumusnya. Luas sama dengan D-nya 16, akar D-nya adalah 16, sehingga akar 16 dibagi dengan 6 kali A. A-nya di sini adalah 1. Nah, sehingga luas sama dengan 16 kali akarnya 16 adalah 4.
1 kuadrat ya tetap 1. 6 kali 1, 6. Ini kita sederhanakan ya. Kan bisa 6 dengan 4-nya bagi 2. Bagi 2 adalah 2, bagi 2 adalah 3. Sehingga kita kalikan yang atas. 16 dikali dengan 2, hasilnya adalah 32/3. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Itu ya. Ini rumus trik cepatnya ya untuk menentukan luas yang dibatasi oleh dua kurva, ya ini D kali akar D dibagi dengan 6 kali A kuadrat. Tapi harus cari nilai D-nya terlebih dahulu atau diskriminannya. Oke, lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua ini hampir sama ini. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Ini mohon maaf, ini G dengan H ya. Saya nulisnya F dan G. Tidak jadi masalah di sini. Gx sama dengan 2 kurangi Bx dan Hx sama dengan 1 kurangi Bx tambah X kuadrat. Grafik fungsi G memotong sumbu X di titik 1,0. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi G dan H. Ini masih sama, menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Maksudnya yaitu L sama dengan D kali akar D dibagi dengan 6A kuadrat. Sama seperti tadi, tapi di sini fungsinya masih ada variabel B di sini, ada X, ada B. B-nya ini kita bisa tentukan terlebih dahulu dengan menggunakan ini. Grafik fungsi G memotong sumbu X di titik 1,0. Artinya apa? Ketika fungsi G disubstitusikan nilai 1, hasilnya adalah 0. Sehingga G1 ya tuliskan G1 sama dengan 0. Lihatnya dari ini ya. Karena di titik 1,0, G-nya 1, X-nya diganti dengan angka 1, menghasilkan nilai Y-nya di sini adalah 0. Nah, padahal Gx di sini itu kan 2 kurangi Bx. Berarti setiap ada X diganti dengan angka 1. Sehingga saya tuliskan di sini 2 kurangi Bx, X-nya ganti angka 1. B kali 1 sama dengan 0. Karena kita tujuannya cari nilai B, sehingga negatif B sama dengan 2-nya pindah ke ruas kanan. Yang tadinya 2 pindah ke ruas kanan, negatif 2. 0-nya tidak berpengaruh karena berapapun kurangi 0 kurangi 2 ya tetap hasilnya adalah negatif 2. Sehingga ini B kali 1B, karena ada tanda negatif maka negatif B. Kita tujuannya adalah mencari nilai B, sehingga B sama dengan negatif-negatif jadi hilang ya. B-nya sama dengan 2. B di sini bukan masuk ke dalam rumus, tapi B yang ini ya. Sehingga kita bisa menentukan fungsi Gx-nya. Gx-nya setiap ada B ganti angka 2. Gx sama dengan 2 kurangi 2x. Ini fungsi Gx-nya. Hx-nya ya setiap ada B ganti angka 2. Sehingga 1 kurangi 2x tambah x kuadrat. Atau saya tuliskan seperti ini. Hx sama dengan 1 kurangi 2x tambah x kuadrat. Nah, setelah didapat fungsinya, kedua fungsinya, kita tentukan nilai ABC-nya yang seperti tadi. Syaratnya apa? Bahwa fungsi Gx itu sama dengan Hx. Masukkan fungsinya. 2 kurangi 2x sama dengan 1 kurangi 2x tambah x kuadrat. Usahakan yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri biar sama dengan 0. Saya pindahkan. Yang tadinya plus x kuadrat pindah jadi negatif x kuadrat. Kemudian saya urutkan ya, yang ada variabel x min 2x, saya tuliskan di sini min 2x. Yang tadinya ini negatif 2x pindah ke kiri maka jadi tambah 2x. 2 ini 2. Satunya ini tadinya positif pindah ke kiri jadi negatif 1 sama dengan 0. Nah, kita operasikan ini ya, yang ini. Sehingga negatif 2x tambah 2x, negatif 2 tambah 2 habis kan. Sehingga negatif x kuadrat 2 kurangi 1 hasilnya adalah 1 sama dengan 0. Baru kita tentukan nilai ABC-nya. A adalah koefisien dari x kuadrat. Ini ada tanda negatif, maka nilai A-nya adalah negatif 1. B adalah koefisien dari variabel x. Di sini variabel x-nya tidak ada, maka nilai B-nya 0.
Kemudian kita tentukan nilai C. C adalah konstanta, angka saja. Di sini angka sajanya C-nya adalah 1. Baru kita tentukan diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya 0. 4 kali A-nya adalah min 1 kali 1. 0 masih tetap 0 ya. Ini min 4 kali min 1 plus 4. Sehingga D-nya didapat 4. Ini nilai diskriminan. Baru setelah itu kita cari luasnya. Luas sama dengan D kali akar D dibagi 6A kuadrat. D-nya masukkan 4 kali akar 4 dibagi dengan 6 kali min 1 kuadrat. Setiap bilangan negatif dikuadratkan maka hasilnya adalah positif. 1 kuadrat ya 1. Negatif 1 kuadrat ya 1. Positif 1. Sehingga L sama dengan 4 kali akarnya 4 adalah 2 dibagi dengan 6 kali 1 ya masih tetap 6. Nah ini kita sederhanakan saja. Bagi 2 1, bagi 2 adalah 3. Sehingga 4 kali 1 hasilnya adalah 4/3. Jadi luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi G dan H adalah 4/3. Maka pilihan yang paling tepat adalah di sini adalah yang E. Itulah cara menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva, yaitu bahwa L sama dengan D kali akar D dibagi dengan 6A kuadrat. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.